sekarang mungkin Pak AHY sudah berubah. Iya, oh iya. Karena kan dia perubahan kan, Ya. sekarang sudah berubah menjadi Perubahan. pesuruhnya, pembantunya Pak Jokowi lah ya. Jadi kalau dulu perubahan, sekarang perlubahan. Jadi Pak Jokowi itu lebih menghargai orang yang mungkin berbuat jahat sama dia. Iya, iya, pernah mengkuyo-kuyo dia gitu. Pernah mengkuyo-kuyo. Artinya gini, apa yang diomongin sekarang dengan apa yang dilakukan besok tidak harus sama. Masa nanti ditanya Pak Jokowi itu kenapa kok angkat AHY, bantu tambah-tambah portofolionya gitu kan. Pernah jadi Iya, menteri. masuk nambah CV. Musuh utama presiden itu secara politik adalah wakil presiden. Mas, Ya. ini bener kata peribahasa. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Itu kata-kata Bung Karno kan? Iya. Aha. Kalau kata orang tua dulu, kalau kita gantungkan setinggi langit minimal nyampainya ke bintang di bawahnya gitu lah ya. Oke. Nah, AHY nih kan, gantungan cita-citanya kan cawapres. Iya. Cawapres. Ya minimal jadi menteri. Oh, Sekarang. baru dilantik ya? Baru dilantik, makanya seneng banget dia. Luar biasa Happy loh. lah dia. Ini memang luar biasa. Jadi gue gak ngerti lah ya, Pak AHY ini kan, dia selama ini adalah salah satu publik yang melakukan kritik sangat keras pada Pak Jokowi. Ya, oh iya. Ya kan? Sangat keras. Bahkan sebelum kemarin Pak SBY bikin buku cawe-cawe Betul, Pak Jokowi, cawe-cawe Presiden Jokowi. Presiden Jokowi, dan buku itu kontennya mengkritik. Presiden can do no wrong gitu kan. Iya, mengkritik Jokowi. Ya. Kemudian AHY juga statement-statementnya keras sekali. Betul. Kemarin ketika Pilpres tidak ada tuh foto Gibran sama Prabowo. Ingat berapa bulan lalu kan? Iya. Demokrat itu protes ke Anies waktu baru bisa kan. Perubahan itu tagline gua bukan tagline-nya Anies katanya Iya, gitu kan. sekarang mungkin Pak AHY sudah berubah. Iya, oh iya. Karena kan dia perubahan kan, Ya. sekarang sudah berubah menjadi Perubahan. pesuruhnya, pembantunya Pak Jokowi lah ya. Jadi apa yang dulu dikritik, jadi sekarang para pemilih Demokrat ya, kampret katanya, kritik katanya gitu loh. Iya. Kan gue menyalurkan ini karena gue setuju sama statement AHY, Indonesia sedang tidak baik-baik Tidak baik-baik saja. Bahwa Pak Jokowi itu banyak salah. Kok sekarang gini Iya, sih, iya, iya. baru aja dikasih amanah, udah berbalik. Kan mungkin di persepsi orang gitu Betul, sekarang betul, ya. betul. Jadi kalau dulu perubahan, sekarang perlubahan. Perlu Gimana? Ya tapi happy lah dia jadi menteri kan. Ya, ya, Nggak ya. mungkin nanti perlu ditanya karena kemarin kan dia membandingkan gitu ya. Kalau ngeritik Pak Jokowi dia kan nanya, zaman Pak SBY jadi presiden. Nah ini sekarang boleh ditanya lagi tuh. Zaman Pak SBY jadi presiden itu nggak ada food estate. Ya misalnya Gitu loh misalnya iya, ya. Iya. Zaman Pak Jokowi ada food estate. Iya, iya. Ketika ditanya sekarang, Pak AHY gimana bandingin zaman Pak SBY sama zaman Pak Jokowi? Nah itu loh. Jawabnya apa ya kira-kira ya? Kira-kira dia Bagus mana gitu loh. iya, kalau di kamarnya AHY ada poster itu tak ada tulisan, "Ye, enak zamanku toh." Kira-kira mukanya itu muka SBY apa muka Jokowi gitu. Iya. Jangan-jangan SBY juga abis dilantik SBY nanya. Iya. Jujur deh, nak. Iya. Bagus mana presidennya? Aku sama Pak Jokowi gitu loh. Gue Pak SBY juga mulai ragu sekarang sama AHY itu. Iya, itu. Jangan-jangan. Makanya kan ini aneh. Ini bener komedi banget. Tapi bener kata lo Mas, Pak Jokowi itu memang agak lucu memperlakukan orang kan. Oh ya? Iya, kayak ya AHY itu loh, pengkritik kemudian Jadi menteri. diberikan Iya. sesuatu. Pak Prabowo. Pak Prabowo bahkan sangat keras dia mengkritiknya Pak Jokowi dulu dengan Pilpres 2014 2019 sampai orang tuanya Iya. dituding PKI lah. PKI dan lain-lain. Bapak ibunya palsu. Itu zamannya Pak Prabowo. Iya. Justru yang paling keras itu yang dapat. Betul, Fahri Hamzah. Fahri. Dapat bintang coy. Dari Iya, negara, iya. bintang jasa. Fadli juga. Fadli Zon. Iya. Mungkin kita juga usah kaget kalau tiba-tiba Menak diganti Pak Rizik misalnya. Iya. Oh iya. Kita nggak usah kaget kan? Anti kan soalnya sampai Iya, sekarang. karena anti. Jadi Pak Jokowi itu lebih menghargai orang yang mungkin berbuat jahat sama dia. Iya. Pernah mengkuyo-kuyo dia gitu. Pernah mengkuyo-kuyo dia. Bandingin akan misalnya hargai. kalau kayak Ganjar kemarin Ganjar
yang pernah pasang badan demi kebijakan Pak Pak Jokowi. Jokowi, ya. Iya. Malah dibikin sistem yang buat menyiksa dia gitu loh. Iya. Pemilu kayak begitu tuh. PDI, Bu Mega Iya, Bu Mega. misalnya. Udah ngasih jalan Ini berkali-kali. menarik loh, karakter Iya, yang menarik. betul. Ada orang yang dia sangat mengapresiasi orang yang berbuat jahat, lalu kemudian meninggalkan Orang yang orang yang berbuat baik. membesarkannya, berbuat Itu baik. luar biasa sih. Iya, iya, iya. Contoh yang agak jarang kita temui di Betul. banyak tokoh ya. Ya tokoh-tokoh politik itu agak jarang kita temui, tokoh yang seperti ini tuh jarang. Langka, Khasnya. baru. Langka. Jadi kalau bagaimana agar lo mendapat sesuatu, Berbuat jahat lah. berbuat jahat lah, kan itu pesannya kan. Iya, Jangan berbuat baik. Ya, ya, ya. Kalau lo ingin mendapatkan sesuatu, berbuat jahat lah. Betul, betul. Gitu. Ini bahaya loh. Betul. Pesan moralnya. Iya. Iya semuanya ya. Semua Yusril siapa lagi ya yang pernah Gerindra lah semuanya. Gerindra itu. kan Satu semuanya. Gerindra semuanya gitu itu loh. pernah menghina-hina. Iya, menghina-hina dan apa gitu. Ini sekarang kan juga jadi bagian dari kelompok situ. Gua nggak tahu nanti PKS barangkali atau Iya, PKS. siapa lagi yang kayak gitu. Itu pasti bukan pasti, setidaknya punya peluang Betul, untuk betul. masuk Betul, lagi betul, ke betul, Pak Jokowi. Nah, orang-orang yang berbuat baik, yang pernah berjasa sama Pak Jokowi, ya PDI, ya Mas Ganjar, ya teman-teman yang memang selama ini supporting ya kayak gitu. Harus dihadapi dengan keras, Ya. harus dijatuhkan, harus diapain gitu. Itu gua nggak ngerti pesan apa yang ingin disampaikan. Apakah politik kayak gini? Ya nggak ada kawan, nggak ada lawan. Kita ngerti lah itu ada gium lama. Ya nggak ada kawan sejati. Tapi ini udah kayak di luar batas moral gitu loh. Iya, ya kan juga para politisinya ya kayak AHY kan juga. Iya. Dia lupa dengan omongan dia beberapa bulan lalu kan sebetulnya akhirnya nurut seperti omongannya Pak Jokowi ketika ditanya beberapa bulan lalu Gibran jadi cawapres kan. Iya, iya. Yang rasional aja lah jawab dia Betul. kan. Sebetulnya jadi orang pada ngikut kan. Artinya gini, apa yang diomongin sekarang dengan apa yang dilakukan besok tidak harus sama. Betul. Itulah politik. Paling ya mereka menganggap pertama rakyat bodoh, yang kedua bahwa mereka ingatannya paling lama berapa sih? Paling 1 minggu paling lama ingatannya gitu loh. Iya. Dan sekarang orang kan banyak juga tuh pendukung Pak Jokowi dulu yang mengkritik AHY. Iya. Sekarang dia harus bertepuk tangan terhadap kehadiran AHY di kabinet itu. Betul. Mengkritik Pak SBY dan harus bertepuk tangan terhadap katakanlah curhatnya Pak SBY gitu loh. Kalau dulu kan orang-orang yang ini Pak Jokowi itu kalau ngelihat AHY, wah ini dituntun sama bapaknya terus gitu kan. Iya. Sekarang ngelihat AHY masuk kan, wih bagus juga nih barang gitu kan. Iya bener. Jadi Pak Jokowi itu sebetulnya cuma pengen ngomong, bukan cuma Gibran. Iya. Ini juga ada lagi satu lagi. Apresiasi. Iya, maksudnya dia melegitimasi karir politiknya Gibran dengan ngangkat AHY. Karena kan persepsi kita selama ini kan, Pak AHY ini kayaknya berlindung di balik Pak SBY melulu. Gitu. Iya. Kalaupun dia jauh lebih terhormat karena setelah Pak SBY udah nggak jadi presiden kan. Tidak memakai kekuasaan. Tidak memakai kekuasaan. Negara maksud negara. Bahwa dia menggunakan nama besarnya Pak SBY itu oke-oke saja. Gua sih lebih respect lah ya. Iya. Masih punya nilai lah. Iya. Dia usaha pakai ininya sendiri, kekuatannya sendiri gitu loh. Ya, kalaupun pakai nama bapaknya Betul. di belakangnya gitu loh. Bukan pakai, kalau ini kan sudah bapak, paman. Gitu semuanya kan. Musuh apa dipakai semuanya gitu. Pokoknya semuanya. Iya, dan kayak Pak AHY tadi ngomong ya kan, ya dia akan belajar dengan cepat. Pak AHY itu jadi statementnya gitu. Dia akan belajar, kan dia kan selama ini kan memang tidak dikenal sebagai orang yang berdekatan dengan isu-isu pertanahan kan. Dia berdekatan dengan isu-isu pertahanan karena dia bekas militer kan. Nah sekarang dia ditanya gimana, saya akan belajar dengan cepat. Setidaknya kalau belajar cepat di kementerian tuh butuh 5 bulan lah ya. 5 atau 6 bulan lah ya. Pas sudah belajar. Pas belajar selesai Oktober. Ini bukan buat cari menteri baru, ini cari
apa ya bagi-bagi. Iya makanya bagi-bagi kalau lu proyek, ingat beberapa minggu lalu Bu Mega itu waktu diwawancara sama Rossi kan ngomong gitu. Dia mengaku bahwa ada beberapa menteri yang kepengen mundur sama Bu Mega ditahan. Kenapa Bu? Padahal itu kan bisa menguntungkan Anda gitu kan. Ya. Pertimbangan Bu Mega simpel. Wah, udah 6 bulan lagi loh katanya. Ngangkat menteri baru belum tentu orangnya bagus. Kalaupun bagus waktunya tinggal segitu. Ada yang lebih penting dari soal pemilu gitu loh. Ya, keberlangsungan bangsa Nah, ini. sekarang kayak begini kan kita lihat sekarang AHY kita tidak tahu selama ini bahwa dia pernah bersentuhan dengan isu-isu pertanahan gitu. Ya. Mau belajar dengan cepat itu berapa? 5 bulan. Ya, 5 gitu, bulan lah ya. Baru mau ketok palu kan udah sebagai menteri mau Mas mohon maaf besok diganti gitu kan. Nah, tapi memang Pak Jokowi itu lucu-lucuan aja ya. Ya mungkin ini kan sekedar apa ya kompensasi ya. Iya. Jadi akhirnya orang beranggapan jadi menteri itu bukannya mereka mau kerja buat masyarakat. Kalau polanya begini ya, ngangkat menteri baru, jeda waktunya tinggal beberapa bulan ya, 8 nggak sampai 8 bulan lah ya. Betul. Ngangkat menteri baru terus kemudian apa yang mereka mau kerjain? Iya. Jadi image kita ini Pak AHY itu taruh di situ bukan mau bekerja buat rakyat, tetapi kompensasi. Dan kompensasi bahwa dia pernah bekerja untuk Gibran. Iya, kompensasi itu sebetulnya apa sih? Kan jadi pikiran loh. Kalau dia di kementerian, dan yang kemudian ini adalah cuma kompensasi. Iya. Apa maksudnya? Jabatan, Iya. nggak penting juga dong. Betul. Kalau cuma jabatan, pasti ada dampak lain. Iya. Apa ya Dampak kira-kira? politik, dampak ekonomi. Kalau dampak ekonomi, maka akhirnya kan jadi miris Iya. bahwa seseorang duduk di kabinet untuk dapat kompensasi ekonomi, kompensasi politik. Ini kan seolah-olah dalam tanda kutip setengah melegalkan bahwa duduk di situ tuh bukan cuma soal urusan amanah. Coba urusan gaji gitu misalnya. Oh, dapat gaji Nggak sama mungkin negara. dong, paling Gajinya menteri. paling bedanya berapa sih? Paling 30 kali lipat dari kita gitu. Ya menteri sama lo gajinya gedean lo bro, gaji pokok ya. Gaji pokok sama uang bensin lo sama. Iya makanya kan aneh apa gitu loh. Iya. Ya nggak tahu, berarti mungkin ada sesuatu yang Iya. lain dari situ. Dan ujung-ujungnya akhirnya kan menunjukkan dengan terang-terangan bahwa duduk di situ itu punya dampak ikutan yang luar biasa. Betul. Gitu lah. Iya juga sih. Jadi seolah-olah, ya itu dia, kekuasaan tuh pingin dianggap bersih, tetapi secara tidak langsung menciptakan image bahwa Betul. nggak ada yang bersih. Betul. Soal ketahuan apa enggak Masa aja. nanti ditanya Pak Jokowi itu kenapa kok angkat AHY bantu tambah-tambah portofolionya gitu kan. Pernah jadi Iya, menteri. masuk nambah CV. Iya, nggak mungkin kan. Iya. Lu apa terus misalnya apa dapat tiket masuk surga kan enggak gitu loh. Apa gitu. Dan agak ini ya, gue nggak ngerti ya bagaimana tracking barangkali AHY mau niru Pak Prabowo. Gimana tuh? Pak Prabowo kan masuk dulu kabinet lalu jadi capres kan. Oh, iya. Sekarang AHY masuk dulu kabinet, dan ke depan barangkali peluangnya lebih besar. Tapi emang gitu. berarti dia spesialis itu apa hurufnya ketukar-tukar tuh. Apa tuh? AHY. Kalau dulu kan perubahan kan. Iya. Ternyata kenyataannya perubahan. Perubahan. Nah sekarang dia pengennya ke pertahanan. Oh, jadinya pertanahan. Iya, salah tulis jadi Salah pertanahan. Gitu loh. Lu Menteri Pertahanan kan ada Pak Prabowo, masa dibalik. Tapi kan udah dari lama dia udah main presiden-presidenan katanya gitu lah. Oh ya, sekarang Pak Prabowo kan memang stylenya lebih presiden dari presiden. Lu lihat aja itunya apa? Apa sih? Ajudannya ya? Iya. Waduh, Ngeri lah biasa, pokoknya. ngeri banget. Iya, iya. lu. Ya artinya apa kayak menteri muda pertahanan gitu misalnya. Ya atau Wamen. Wamen ada nggak sih pertahanan? Ada ya? Ada. Iya, atau apa bidang pertahanan lah, pertahanan sipil atau apa, kita nggak tahu. Berarti emang nggak direstui untuk jangka panjang AHY ini. Makanya dibelokin dari pertahanan ke pertanahan. Ke pertanahan. Iya. Ya mungkin ya kan nanti ketika Pak Prabowo jadi presiden, misalnya nggak ada perubahan yang signifikan lah, di mana
dalam nanti penghitungan KPU dan lain-lain, kalaupun banyak ketidakwajaran, tapi ya namanya orang mau jalan terus ya pasti akan ngotot gitu. Terus Pak Prabowo jadi presiden, perkiraan gua ya, kalau dalam politik ya, the real president enemy itu vice president. Vice President, oh iya. The real president Oh enemy. kita pernah bahas ini kan dulu. Iya, musuh utama presiden itu secara politik adalah wakil presiden. Iya, karena ya kita tahu bahwa ini kan perjodohan paksa sebetulnya. Iya, nanti ada faksi Gibran, ada faksi Prabowo. Iya. Perkiraan gue akan begitu. Mungkin nggak cepet ya, tapi barangkali tahun depan atau bertahap nanti kayak gitu. Dan orang-orang yang sekarang di pendukungnya PSI misalnya ditanya, lo faksi Gibran atau faksi Prabowo? Mereka bingung pasti. Kalau kita lihat sebetulnya itu kan udah mulai kelihatan sih Mas. Apa? Kalau yang nongol-nongol di TV nih, kemarin waktu kampanye itu kan yang nongol di TV, muka siapa, banyak partai itu kan. Nah sekarang ketika kemarin sudah selesai quick count itu yang nongol itu agak selektif tuh. Iya, Nah, faksi udah- Prabowo ya. iya. Faksi Gibran udah nggak ada tuh. Faksi Gerindra lah setidaknya. Iya, gitu faksi kan. Gibran udah nggak ada Iya, tuh. udah nggak kelihatan ya PSI apa gitu. Iya, Ya mohon maaf ya. Sudah gitu. mulai ya. Nah. Nanti kan itu kan dia ada di faksi mana itu. Iya, Jadi iya, pasti akan kebingungan. Nah, AHY mau mungkin faksi sendiri ya. Gua nggak ngerti, tapi perkiraan gua para ketua partai itu akan lebih cenderung ke faksinya Pak Prabowo. Jadi yang ada di faksinya Gibran ya PSI Yang punya, aja. yang real punya kekuatan kan kalau Prabowo jadi presiden ya Prabowo lah. Prabowo. Iya. Katakanlah Gibran dititipkan ke Golkar, Pak Jokowi di Golkar. Tapi menurut gua Golkar tetap saja faksinya faksi kekuasaan. Iya. Siapa yang paling berkuasa itulah dong. faksinya Golkar. Dan gitu. Golkar itu nggak pernah mengandalkan one man show, nggak ada one man show Golkar itu. Nggak ada. Tradisi dia. Iya. Hari ini misalnya gini lah, hari ini pemilu kalah, besok udah bisa ganti ketua baru, biasa banget buat Golkar. Biasa, iya. Jadi mungkin Gibran diterima sebagai part of Golkar nanti ya. Tetapi mereka ngitung Gibran sebagai cawapres. Betul. Cuma sebagai cawapres. Tetapi ketika harus dalam tanda petik nanti ada faksi Prabowo, faksi Gibran saling bergesekan, gue yakin Golkar lebih memilih faksi Prabowo. Karena secara emosional lebih dekat dengan Prabowo kan. Prabowo pernah di Golkar. Oh iya. Ya gitu, tokoh-tokohnya juga pernah di Golkar, jadi secara emosional lebih dekat. Nah, Demokrat, gue nggak tahu membangun model politik seperti apa yang akan dibangun oleh Demokrat. Padahal dia sudah lumayan nabung selama 9 tahun sebagai Oposisi. iya partai kritis lah ya. Partai kritis. Nah sekarang kemudian dapat Kementerian ATR 8 bulan, tabungan 9 tahun tuh hilang. Nggak berbekas gitu lah ya. Iya, kan mendingan dia tunggu. Tapi emang beda Mas. Maksud gue gini, bro, kan Demokrat dukung Pak Prabowo dong, iya kan? Kan dia punya jatah untuk nanti kursi di kabinetnya Pak Prabowo kalau Pak Prabowo jadi dilantik. Betul. Mendingan dia tunggu ketimbang dia rusak namanya 8 bulan Tapi ini. emang beda Mas, beda maksudnya. Ya itu kalau bahasa ayah dia bisa cepat belajar, belum tentu kalau kita lihat track recordnya ya. Iya. Bandingin misalnya siapa sih kalau kita punya ikon oposisi partai apa gitu. Menurut lo apa? Ya PKS. PKS misalnya. Oposisi Jokowi ya. Enggak, yang dalam konsisten. sejarah semenjak reformasi lah. Sejak reformasi PDI. Iya, yang paling kuat menjalankan peran oposisi. Jadi pemenang PDI. bisa, oposisi bisa. Iya. Bahkan ketika oposisi dia malah membesar gitu. Iya. Nah, performanya jauh banget sama Demokrat. Demokrat kelasnya masih jauh banget jadi oposisi ketimbang PDI Perjuangan gitu loh. Sama PKS pun kalah gitu Iya, loh. tapi kan dengan begitu dia dapat 7%, bro. Iya. Bisa dapat, artinya dapat imbas elektoralnya cukup. Tapi kan perlu bahan, Mas. Ya apa yang dibutuhkan cuma 8 bulan. Lo merencanakan untuk ngegangsir sesuatu aja kan butuh waktu lama. Iya juga sih. Masa cuma pingin dikawal ngoeng-ngoeng gitu. Tapi kan Pak AHY kan pernah merasakan itu. Nggak perlu lu pingin lagi dikawal pakai ngoeng-ngoeng gitu karena dia pernah jadi anak presiden. Betul. Dikawal pas pampres dan lain-lain. Apalagi gitu loh. Sayang menurut gua Demokrat itu. Waktunya cuma 8 bulan, nggak sampai ya 7 bulanan. Kemudian ya dia harus
menjilati ludahnya yang Iya, sudah keluar udah selama 9 9 tahun itu tahun loh. itu ya. Padahal kalau dia masuk ke kabinet Prabowo, orang maklum. Wong dia pendukung. Betul, Gitu loh. betul. Nah, sekarang kan yang kita penasaran memang tadi persepsinya AHY sekarang ketika sudah jadi menteri. Dulu kan selama 9 tahun setidaknya belakangan-belakangan dia ngomong Indonesia tidak baik-baik saja. Iya. Itu nggak ada yang antre. Iya. Nggak ada yang antre beras. Gak ada yang antri beras. Dia bilang baik-baik saja. Hari ini ketika dia jadi menteri kita kira-kira menurut Ada dia yang gimana? antri beras. Ada yang Karena antre dia beras. akan ngomong, Pak Muldoko tidak baik-baik saja. Iya kan? Dia akan ngomong, gimana Pak? Ya, Pak Muldoko tidak baik-baik saja. Ya. Ampun. Gue nggak ngerti dia bagaimana ketika nanti mereka bertemu di rapat kabinet. Ledek-ledekannya apa ya? Ya. Pak Mul, gagal nih ya. Iya. Nah. Senior ini. Senior ya kan? Gimana cara? Bayangin kan ketika dilantik ketika rapat itu Muldoko datang. AHY kan. Ya Iya. bagaimanapun junior kan. Abang kita gitu kan. Nah, gitu loh. Atau jangan-jangan dia mikir, aduh, ini kursi gue sebagai menteri bakal digeser Muldoko lagi. Nah itu pasti rapat kabinet paling seru itu. Ya tapi inilah wajah politik kita ya, pragmatis. Iya. Nggak kenal prinsip, nggak kenal apa ya, hajar aja lah. Oh iya, jadi besok ya, gue sih makanya gue sangat berharap PDI, gue secara pribadi berharap PDI dalam kondisi kayak gini sudahlah menempati posisi oposisi. Iya. Kenapa? Agar bisa memberi pelajaran juga buat mekanisme politik ini bahwa jadi oposisi itu kayak gini. Kayak dulu PDI zaman Pak SBY kan, Iya. serius sampai ada gini bro. Keuntungan kita ada oposisi. Betul. Zaman SBY itu kita bisa kebongkar kasus Senturi. Senturi misalnya gitu. Kebongkar Hambalang. Hambalang, iya. Lo bayangin kalau nggak ada oposisi Betul, kayak betul. sekarang. Betul. Apa? Makanya Gitu loh. bahkan orang jangan-jangan lupa DPR itu apaan? Iya. Jadi aneh gitu loh. Selama Pak Jokowi itu memang DPR kan belum Jadi sekali. sebetulnya Nggak gue ada. sangat berharap dulu zaman Pak SBY kan powerful. Pak SBY itu menang periode kedua 65% bro suaranya satu putaran kan powerful kan. Betul. Tetapi karena ada oposisi yang strong, akhirnya kita kebongkar kasus Senturi, kita kebongkar kasus Hambalang waktu itu, dan ada banyak Ya. varian yang kemudian membuat akhirnya saling koreksi. Pemerintah nggak berani mentang-mentang. Ya. Begitupun juga ketika Nasdem jadi oposisi, kebongkar kasus BTS. Ya, Kan gitu misalnya kan? Gitu. Iya. Jadi sebetulnya bagus dong saling koreksi. Iya, saling koreksi. Bayangin kalau nggak ada oposisi. Ya, Nggak ada yang saling bongkar, tahu sama tahu, ya udah saling nyolong nggak apa-apa. Ya. Kan Memang bahaya. problemnya satu kan, Pak Jokowi itu nggak suka sama oposisi. Ah. Dimatikan lah semua namanya oposisi sama Iya, dia. iya, iya, Sandra iya. ya di apalah, dikasih gula-gula atau apa, dimatikan lah. Iya. Dirangkul semua. Bahasanya merangkul. Tapi kalau merangkul dengan cara begini yang bikin orang rela antri beras kan Iya, bukan merangkul namanya. repot ini namanya. Cuma bagi-bagi di atas, Iya. kemudian rakyat jadi serba salah. Rakyat kan seneng juga ada koruptor yang ditangkap ya. Ya, hiburan kita apa sih, Mas, Kita gitu. bertepuk tangan lah. Mau dari partai apa kalau ada koruptor ditangkap seneng gitu. Iya. Kapan-kapan lagi kita dapat hiburan kayak begitu sebagai itu rakyat dia. gitu loh. Sekarang ketua KPK yang ditangkap. Tapi KPK ini luar biasa sekarang. Apa namanya, pungli di Iya. KPK. Iya loh. Pungli itu kan pemerasan ya. Iya. Disuruh minta maaf bro. Hukumannya minta maaf. Ini sama kayak KPU. Si Rekap cuma minta maaf. Ini luar biasa. Ini Maaf bangsa padahal ini. ketua KPU-nya ada yang baru ya? Siapa? Iya, yang baru itu pengganti itu. Siapa namanya gitu. Setelah Firly itu kan ada ininya kan. Ketua KPK. Oh, ketua KPK, sorry, Iya, ketua KPU. iya, ada yang baru. KPK, ya gitu dong minta maaf tuh ya. Minta maaf kan ada katanya ada pungli di lapas KPK kan. Iya. Kemudian ketahuan, kebongkar dan KPK menghukum para pegawainya untuk minta maaf. Itu yang disuruh minta maaf pegawainya yang melakukan pungli atau yang membongkar pungli? Gue nggak tahu deh.
Sama kayak KPU. Ketika si rekap ancur-ancuran itu Oh iya, aplikasi, ya si ketua KPU-nya ngomong kan, minta maaf. KPU juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan Iya. samakan dengan pisau belati. Gitu. Nggak, maksud gua kita beberapa bulan lalu udah ngomongnya dan tidak berlebihan ternyata bahwa kita bilang KPU ini kok amatiran sekali kerjanya gitu. Iya. Terbukti hari ini. Lu bayangin aplikasi belum beres dipakai untuk ngurusin pemilu yang sepenting ini gitu loh. Iya, padahal berapa ratus triliun loh biayanya. Ya kemarin kan gue udah pernah ngomong ketika kasus dikirimnya surat suara di Taiwan tuh Iya. yang mendahului dari jadwal. Dan gue udah ngomong, ini KPU gimana mereka mensosialisasi tanggal saja Betul. miss gitu loh. Dan ini manajemen yang ancur-ancuran. Di kita itu udah banyak lah bikin aplikasi, bikin plugin untuk website dan lain sebagainya. Udah banyak yang jago-jago gitu loh. Kok bisa ada kayak begini? Nah kan yang dibutuhkan bukan cuma jago tapi juga sedikit jahat. Ah. Udah banyak yang jago-jago, iya, tapi kan nggak banyak yang jahat. Misalnya gitu loh, Ya, tapi KPU ini kan norak butuhnya banget gitu loh. yang agak jahat. Semua orang bisa ngeliat, ya Allah kok aplikasinya kayak begini, kok rekap kayak begini. Astagfirullah. Udah gitu gara-gara aplikasi ini kemudian ada KPU memerintahkan untuk memberhentikan penghitungan suara kan di kecamatan Iya, itu kan, aduh. Apa gitu loh. Dan ketika kita protes dengan mekanisme yang lucu kayak gini, lu kan kalah, itu kan Ya, protes ya, ya. yang kalah itu. Nah itu nggak masuk akal udah. Maksud gua, pertama seolah-olah bahwa si rekap lah yang menentukan. Si rekap ini kan cuma alat, Mas. Iya. Terus substansinya adalah kita menjaga proses ini tetap jalan. Ya. Kalau alatnya nggak kerja ya pakai cara lain lah. Yang cara konvensional kan tetap ada. Tetap. KPU kan tetap pakai cara konvensional. Tapi itu dihentikan. Loh itu loh maksudnya. Makanya gue juga aneh kenapa itu dihentikan, atau ini kan apakah ingin dikalibrasi agar sesuai dengan 58% gitu loh. Iya. Prosesnya kayak apa, padahal data udah tersebar kemana-mana. Tapi oke lah, ini pilihan kita, kalaupun dampaknya kita jadi antri beras ya ini pilihan. Ya pilihan. Ya, ini gimana? Ya rakyat itu. Ya, kalaupun itu belum tentu pilihan rakyat Belum semua tentu, belum ya. tentu. Barangkali pilihan si rekap, kita nggak tahu. Kita berdoa saja lah, mudah-mudahan bangsa ini Tidak seperti si rekap. tidak seperti si rekap gitu loh. Tahan dulu. Tahan dulu. Jujur kita harus bergerak terus. Tidak ada yang ditahan dulu untuk dikalibrasi. Nanti kan ada orang antre beras bilang, tahan dulu kita ngurusin si rekap ya. Gitu kan. Oke, thank you. Oke, Sampai oke. ketemu.